Halo semuanya, kita jumpa kembali teman-teman di seri kuliah postkolonialisme. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana perempuan mengalami penjajahan, tetapi penjajahan yang dimaksud di sini itu dalam dua jenis atau dua lapisan ya. Yang pertama, penjajahan ketika perempuan itu menjadi bagian ya dari bangsa yang terjajah. Yang kedua, perempuan sebagai individu sendiri itu hidup dalam sistem patriarkis yang menindas. Jadi, kalau kita mulai dari yang pertama dulu, ketika perempuan menjadi bagian dari satu sistem atau bangsa yang terjajah. Jadi kolonialisme itu teman-teman, itu persoalannya tidak hanya menindas bangsa-bangsa ya, tetapi juga kolonialisme itu sendiri memperkuat sistem patriarkis. Jadi selama masa kolonial, perempuan memang seringkali dianggap sebagai simbol tradisi yang seolah-olah harus diselamatkan oleh kolonialis. Nah, di saat yang sama, perempuan sendiri juga ditindas oleh budaya patriarkis yang ada atau yang hidup di masyarakat mereka. Nah, jadi pertanyaannya kan adalah bagaimana perjuangan perempuan dalam konteks postkolonial atau pasca kolonialisasi ketika mungkin penjajah sudah tidak ada. Nah, maka dalam video ini kita akan mencoba melihat perspektifnya dari sisi feminis, khususnya dari tiga pemikir. Yang pertama adalah Chandra Mohanty, Gayatri Spivak, dan yang ketiga adalah Andre Lorde. Ya. Dari tiga perspektif ini kita akan mencoba melihat bagaimana feminisme itu hidup dalam konteks postkolonialisme. Jadi pertama kita harus melihat bahwa saat bangsa dijajah itu perempuan sebenarnya tidak hanya kehilangan hak politiknya, tidak hanya kehilangan hak ekonominya, tetapi juga dikonstruksi sebagai semacam penjaga tradisi, gitu. Jadi memang kolonialisme ini menggunakan perempuan sebagai alasan untuk menjustifikasi dominasi. Seperti kita tahu, kolonialis kan sering menggambarkan perempuan pribumi, gitu ya, sebagai korban dari budaya mereka sendiri gitu. Jadi kalau kolonialis kan sering contoh ya dalam konteks Kartini saja misalnya, Kartini ini kan seolah-olah yang selebrasi oleh wacana kolonialis adalah dia ditindas oleh budaya patriarkis dari tradisi Jawa. Dan dengan menerima ide-ide kolonialisme Barat, maka Kartini maupun para feminis awal Indonesia, Nusantara, belum ada Indonesia pada saat itu, akan dibawa menuju kepada kebebasan. Nah, jadi kolonialisme memanfaatkan situasi ini. Tetapi di saat yang serupa, harus diakui memang patriarki itu hidup kuat di masyarakat pribumi ya, di masyarakat lokal, yang memang membatasi perempuan. Seperti kita tahu dalam suasana tradisional di bangsa kita dan banyak budaya lain ya, memang menempatkan perempuan sebagai pelindung nilai-nilai tradisional dan tentang kesopanan, tentang peradaban gitu ya. Dan akhirnya perempuan ini sendiri kemudian seringkali menjadi objek pertama yang harus tunduk pada aturan tradisi yang ketat ya dibandingkan pria gitu ya. Nah, maka dari sinilah kalau teman-teman lihat perempuan itu mengalami yang disebut sebagai penindasan yang berlipat atau double oppression gitu ya. Di mana pada satu titik dia mengalami penindasan dari kolonialisme sendiri yang menggunakan dia untuk suara kebebasan gitu. Pada titik yang lain dia dipakai oleh budaya patriarkis di tradisinya untuk suara perlindungan pada budaya tradisi. Nah, ini
perspektif pertama. Kalau kita lihat dari perspektif yang lain, misalnya dari seorang pemikir ya yang bernama Chandra Mohanty, ini menarik, di mana dia mempunyai istilah under western eyes ya, atau di bawah apa cara pandang barat gitu ya. Nah, dia ini Chandra Mohanty ini mencoba sebagai seorang feminis postkolonial, dia membuat tulisan tahun 1984 yang berjudul Under Western Eyes, di mana mengkritik bagaimana feminisme barat sendiri itu seringkali menggambarkan perempuan dari dunia non barat ya, dari dunia pribumi sebagai yang pasif, yang tertindas dan tak berdaya. Nah, memang feminisme barat itu seringkali melihat perempuan di luar barat ya, Asia, Afrika, atau di Amerika Latin gitu ya, itu seolah-olah sebagai korban budaya mereka sendiri yang butuh diselamatkan dengan adanya kolonialisme itu. Padahal perempuan di setiap budaya sendiri kan memiliki perjuangan yang unik ya, dan tidak bisa disamaratakan dengan standar feminisme barat. Nah, Mohanty ini ya berargumen bahwa kita tampaknya memang harus melihat perempuan dalam konteks sejarahnya sendiri, dalam konteks budayanya sendiri, dan politik mereka sendiri di setiap lokalitas itu, bukan hanya dilihat dalam perspektif Eropa atau khususnya Amerika ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat ya, ketika feminis barat mengkritik pemakaian hijab misalnya atau burka, dan mereka orang barat menganggapnya sebagai simbol penindasan, mereka para feminis barat ya, pemikir-pemikirnya itu kadang-kadang gagal atau bahkan sering kali gagal memahami bahwa bagi banyak perempuan muslim, hijab adalah pilihan dan identitas mereka. Jadi dalam konteks ini bukan ternyata feminisme barat sendiri itu berperilaku mirip kolonialis ya, bukan hanya yang mendefinisikan identitas perempuan dalam dunia non barat, tetapi juga seolah membangun semacam wacana feminisme arus utama yang ternyata dipaksakan, padahal gagal memahami kompleksitas lokal pengalaman perempuan di negara-negara pasca kolonial atau postkolonial. Itu tadi kita sudah melihat Chandra Mohanty ya. Sekarang kita coba melihat bagaimana Gayatri Spivak, di mana dia membuat atau memperkenalkan istilah subaltern atau kelompok yang terpinggir ya, kelompok yang tertindas, saking tertindasnya sampai mereka itu nggak bisa menyuarakan pengalaman mereka sendiri, gitu. Sampai mereka no idea about their experience, life experience. Jadi dalam esai yang ditulisnya, Spivak ini kan menulis Can the Subaltern Speak ya, judulnya. Dia mempertanyakan apakah perempuan di dunia postkolonial memang benar-benar bisa menyampaikan suara mereka sendiri, ataukah suara mereka selalu harus ditengahi oleh atau dimediasi, disuarakan oleh orang lain, yang dalam hal ini adalah para elit, baik itu kolonialis, elit lokal maupun akademisi barat, feminis juga gitu ya. Jadi Spivak ini mengkritik bagaimana perempuan pribumi memang seringkali dipolitisasi baik oleh kolonialis maupun oleh elit lokal pribumi gitu ya. Nah, dia memberi contohnya dalam kasus tradisi sati di India, di mana seorang janda yang baru saja kehilangan suaminya membakar dirinya setelah sang suami meninggal. Nah, dalam konteks ini, kasus yang dia ungkapkan, kolonialis Inggris ya, para penjajah Inggris pada masa itu di India, itu mengecam praktek tersebut
dan menganggapnya sebagai dalam tanda petik itu kebrutalan yang kemudian itu nggak masalah kalau hanya sebagai sebuah labeling ya, tetapi masalahnya kemudian label kebrutalan itu pada tradisi Sati digunakan untuk membenarkan proyek kolonialisme mereka gitu. Seolah-olah kemudian kolonialis itu merasa berhak untuk mengintervensi kebudayaan India karena praktek-praktek yang dianggap brutal dan tidak humanis. Pada titik yang lain itu, kaum nasionalis India atau orang-orang pribumi India yang mencoba mempertahankan identitas mereka justru menggunakan perempuan untuk menjaga tradisi lokal mereka untuk melawan para kolonialis itu gitu. Jadi kejepit nih perempuan dalam konteks tradisi Sati di India yang diangkat oleh si Gayatri Spivak. Persoalannya kan adalah menurut Spivak di tengah suasana terjepit ini pada satu titik kolonialisme yang menekan perempuan, pada titik yang lain tradisi lokal pribumi yang mendesak perempuan untuk melawan kolonialis. Pertanyaannya adalah apakah perempuan itu sendiri pernah diberikan suara untuk berbicara atas nama dirinya, apakah dia setuju atau tidak dengan tradisi Sati di India. Nah, Spivak menunjukkan bahwa seringkali perempuan ini akhirnya hanya menjadi objek debat, objek untuk dipersoalkan, tetapi perempuan sendiri seolah tidak punya ruang untuk menyuarakan perspektif mereka sendiri. Mereka diatur ke kanan, diatur ke kiri, oleh kolonialis disuruh A, oleh para elit patriarkis lokal disuruh B gitu. Tetapi mereka sendiri itu maunya mau A, B, atau C itu tidak pernah ditanya gitu. Nah itu Gayatri Spivak. Kemudian yang ketiga adalah Audre Lorde ya. Audre Lorde ini adalah seorang feminis dari komunitas masyarakat kulit hitam yang menekankan bahwa feminisme itu harus mempertimbangkan juga ras, kelas, dan ya tadi sistem kolonialisme. Dia membuat sebuah esai yang judulnya itu The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. Jadi dalam karyanya The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House itu, Lorde berargumen bahwa kita tidak bisa melawan patriarki atau kolonialisme dengan menggunakan metode yang sama yang diciptakan oleh sistem tersebut gitu. Jadi penjelasannya begini, feminisme yang hanya berfokus pada pengalaman perempuan kulit putih di Eropa dan Amerika itu tidak akan mungkin sanggup untuk membebaskan perempuan kulit hitam dalam konteks masyarakat kulit hitam sendiri gitu. Maka perempuan atau kelompok feminis di berbagai wilayah itu perlu menciptakan cara berpikirnya sendiri yang baru berdasarkan pengalaman life experience mereka yang kontekstual dengan latar belakang yang sekarang mereka sedang hidupi. Jadi Lorde juga memang menyoroti ya dalam konteks ini bahwa perjuangan perempuan kulit hitam atau perempuan pribumi atau perempuan dari dunia postkolonial itu hati-hati seringkali diabaikan oleh gerakan feminis global. Nah, dari suasana ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari teman-teman? Jadi kalau kita sudah melihat bagaimana pemikiran Mohanty tadi ya tentang under Western eyes tadi ya, kritiknya dia pada feminisme barat atau pada Gayatri Spivak tentang Can the Subaltern Speaks ya, atau yang tadi kita sudah pelajari tentang Audre Lorde ya tentang The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. Maka kita paling nggak ada 3 poin yang saya bisa tangkap. Yang pertama adalah
bahwa perempuan dalam masyarakat postkolonial ini menghadapi lapisan penindasan yang kompleks ya. Jadi penindasannya nggak hanya pada satu lapisan, tetapi juga berlapis-lapis, baik dari kolonialis sendiri maupun dari kaum atau kaum patriarkis ya, atau sistem patriarkis. Kemudian pelajaran kedua yang kemudian bisa saya pahami adalah bahwa feminisme memang harus memahami, harus punya kepercayaan diri para feminis untuk memahami pengalaman mereka sendiri dalam budaya dan sejarah yang menjadi latar belakang mereka. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yang bisa saya pelajari adalah bahwa perempuan dari dunia postkolonial memang perlu untuk merebut kembali suara mereka, bukan hanya dari para pria, tetapi juga dari feminis lain yang basisnya adalah dunia barat, yang akhirnya juga menjadikan diri mereka sendiri sebagai objek lewat diskusi-diskusi atau wacana-wacana feminis global. Jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita, ya saya, teman-teman ya yang menonton video ini bisa mendukung perjuangan perempuan dalam konteks postkolonial. Pertama, kita ya harus mendengarkan dan memperkuat suara mereka sebagai diri mereka sendiri yang otentik. Yang kedua, ya kita harus mengenali ya bagaimana kolonialisme itu ternyata meskipun sudah nggak ada kolonialnya, ya kolonialisnya sendiri sudah nggak ada, tapi masih mempengaruhi kehidupan perempuan hingga hari ini. Kemudian yang ketiga, kita harus terus-menerus mengkritisi feminisme yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan dari dunia di luar kebudayaan barat gitu. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang itu semua. Kita belajar bahwa perempuan dalam dunia postkolonial menghadapi tantangan yang berlapis, yang ganda ya dari kolonialismenya sendiri dan sisa-sisanya, dan dari tradisi patriarkis dalam kebudayaannya. Nah, nanti kemudian di video selanjutnya kita nanti akan membahas tentang tidak feminisme lagi, kita akan bahas tentang pendidikan, bagaimana kita mendekolonisasi pendidikan. Nah, jangan lupa teman-teman untuk berikan like-nya, subscribe-nya, dan bagikan video ini jika menurut teman-teman bermanfaat atau bermakna untuk dibagikan. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.